Hai Mams, Assalamualaikum. Welcome back to my channelnya Mami Nisa. Di channel ini kita akan membahas seputaran bayi, kesehatan bayi, peralatan ataupun mainan yang dibutuhkan dalam pertumbuhan bayi, dan juga tempat-tempat wisata yang recommended dikunjungi oleh Mams dengan membawa bayi. Oke Mams, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melanjutkan topik pembahasan kita pada video kali ini ya Mams. Video kali ini kita akan membahas mengenai campak pada bayi ataupun balita ya Mams. Sebelum kita lanjut video ini, bagi Mams yang belum subscribe, tolong tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, karena subscribe itu akan membantu channel ini berkembang dan saya semakin bersemangat berbagi dengan Mams semua. Apa itu campak? Di kalangan kita, campak ini sudah familiar ya kedengarannya Mams. Jadi campak itu biasa disebut di dalam dunia medis measles adalah infeksi yang disebabkan oleh virus paramisovirus yang sangat menular. Virus ini dapat disebarkan melalui udara dan menginfeksi saluran pernapasan, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Sakit campak ini memiliki ciri khas, yaitu munculnya ruam di kulit penderitanya. Jadi kalau bayi kita terserang campak, maka akan muncul ruam di kulit bayi kita. Campak juga bisa menyerang segala umur. Siapa saja bisa kena, termasuk bayi kita, anak-anak kita, dan juga kita orang dewasa. Nah, ruam yang muncul diakibatkan oleh campak ini biasanya muncul di belakang telinga, kemudian leher, dan sekitar kepala. Pada akhirnya, ruam merah ini akan menyebar ke seluruh tubuh. Virus campak ini juga dapat menyerang paru-paru dan sistem saraf. Jadi harus ditangani dengan benar ya, Mam. Jadi, agar kita dapat menanganinya, maka kita harus mengetahui apa saja gejala-gejalanya ya. Tapi sebelum itu, Mam, kita akan uraikan dulu ada berapa sih jenis campak yang bisa menyerang bayi. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan searching di internet dan juga bertanya pada dokter yang biasa menangani anak saya, ada 3 jenis campak yang biasa menyerang bayi kita. Yang pertama itu campak bayi atau disebut dengan Roseola infantum. Penyakit ini dapat menular melalui udara. Tanda-tanda yang ditimbulkan oleh penyakit ini hampir sama dengan campak Jerman ataupun rubella. Campak bayi ini biasanya menular pada bayi berusia antara 6 sampai 12 bulan. Sedangkan campak Jerman itu biasanya menular pada bayi yang lebih besar daripada usia 6 sampai 12 bulan ya, Mam. Misalnya usia 15 bulan, 16, begitu ya, Mams ya. Kemudian jenis campak yang kedua itu adalah campak rubeola. Nah, campak ini ditularkan oleh virus rubeola yang ditularkan langsung melalui udara atau melalui sentuhan langsung dengan cairan dari tubuh orang yang terinfeksi campak ini. Virus rubeola ini, Mams, bisa hidup di udara hingga 2 jam. Jadi, ketika si kecil yang tertular virus berada di suatu ruangan, kemudian dia meninggalkan ruangan tersebut, selama 2 jam virusnya masih berada di situ.
Nah, ketika anak lain masuk ke ruangan tersebut, maka dia bisa saja tertular campak ini apabila daya tahan tubuhnya tidak kuat. Gejala campak rubella ini, Mams, itu akan terlihat sekitar 10-12 hari setelah terinfeksi virus. Gejalanya seperti pilek dan batuk. Kemudian suhu tubuh anak kita juga akan naik sekitar 40 derajat. Nah, mata anak kita juga akan lebih sensitif terhadap cahaya terang. Ruam-ruam merah di kulit akan muncul 15 hari kemudian setelah dia mengalami demam ya. Kemudian ruam-ruam tersebut juga dimulai dari belakang telinga, lanjut ke leher hingga menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jenis campak yang ketiga adalah campak Jerman ataupun rubella. Campak Jerman ini juga ditularkan melalui udara yang terkontaminasi oleh batuk ataupun bersin dari penderita. Gejala dari campak Jerman ini cenderung lebih ringan hingga susah dikenali. Biasanya virus rubella ini akan berkembang 2-3 minggu setelah terinfeksi. Gejala yang ditimbulkan ataupun gejala yang dapat kita lihat itu yang harus diperhatikan adalah demam, nyeri otot, muncul ruam merah dari wajah, kemudian menyebar ke tubuh dan kelenjar getah bening membengkak. Biasanya rubella ini menyerang anak yang sudah lebih besar ataupun dewasa. Oke, itu adalah 3 jenis penyakit campak beserta gejala umum yang ditimbulkannya ya, Mams. Gejala-gejala lain pada campak itu adalah muncul setelah 1-2 minggu virus menginfeksi tubuh. Gejala ini dapat dilihat dari bayi bisa demam dengan suhu 39-39 derajat Celcius dan akan berlangsung selama 3-5 hari. Yang kedua, bayi akan mengalami pilek dan kehilangan nafsu makan. Dan yang ketiga, setelah 5 hari demam, maka akan mereda demamnya. Bersamaan itu juga, maka akan muncul ruam merah mulai di dada, perut, punggung, lengan, leher, dan wajah. Ruam ini akan mereda selama 2-3 hari. Nah, perlu dicatat ya, Mams ya, apabila ruamnya itu tidak hilang lebih dari 3 hari ataupun demamnya tidak turun-turun, maka Mam perlu membawa si kecil ke dokter. Jangan sampai lupa ya, Mams ya, diperhatikan itu jika demamnya tidak turun-turun lebih dari 3 hari, maka segera bawa ke dokter. Dan juga ruam tidak hilang dari 3 hari, maka juga Mam harus membawanya ke dokter. Nah, untuk diagnosa kita ataupun diagnosa kita sendiri sebagai orang tua ya, Mams ya, untuk melihat apakah bayi kita terkena campak atau tidak akan susah ya, Mams ya. Maka dari itu kita sering salah mendiagnosa. Kadang kita anggap penyakit biasa, misalnya flu biasa, ternyata anak kita akan mengalami penyakit campak. Ini juga sudah saya alami pada bayi saya ya, Mams ya. Saya pikir biasa-biasa aja, sakit flu biasa, dan ketika dia demam saya bingung dia kenapa demam. Kemudian setelah 3 hari demam tidak turun, saya bawa ke dokter. Nah, setelah itu, setelah seminggu, kemudian muncullah ruam-ruam pada bayi. Sehingga saya merasa, oh, anak saya ini terkena campak sesuai dengan gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ya, Mams ya. Untuk penanganan campak pada bayi, ayo bagaimana cara penanganannya? Nah, simak terus ya, Mams ya. Mams, untuk menangani bayi yang terkena campak tidaklah terlalu sulit, tapi memang perlu memperhatikan kondisi bayi kita ya, Mams ya.
Nah, metodenya juga tidak memerlukan pengobatan khusus untuk menanganinya. Jadi moms bisa melakukan perawatan seperti buat ruangan kamar senyaman mungkin dengan udara yang sejuk. Yang kedua, jangan memandikan bayi dengan air dingin. Gunakan air hangat agar tidak menggigil. Kemudian beri bayi kita minum yang cukup supaya dia tidak terhidrasi. Selanjutnya itu hindari memberinya obat aspirin untuk meringankan demam. Cukup dikompres saja dengan air hangat. Kemudian hindari keluar jalan-jalan sampai si kecil sembuh total. Itu adalah hal-hal umum yang dapat moms lakukan. Nah, seperti saya sebutkan tadi ya moms ya, perawatannya itu dapat kita lakukan apabila bayinya tidak kunjung sembuh demamnya dalam 3 hari, moms harus membawanya ke dokter untuk diperiksa. Biasanya campak ini tidak berlangsung lama ya moms ya, dan dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, demam harus diperhatikan. Jangan sampai demamnya naik, tidak kita turunkan. Itu dapat akan membuat bayi kita kejang. Tetapi moms, jangan disepelekan juga ini penyakit campaknya. Karena penyakit campak dapat komplikasi dengan penyakit yang lainnya. Apabila daya tahan tubuh bayi kita rendah, komplikasi yang dapat terjadi itu adalah radang otak atau pneumonia. Aduh, mudah-mudahan jangan ya moms ya. Saat ini bayi saya sudah mendekati kepulihan. Dia memang sedang terkena campak dan nafsu makannya masih belum normal. Nafsu makannya hilang. Kemudian moms, bagaimana cara kita untuk mencegah campak? Nah, ini menurut dokter ya, bagaimana caranya? Yang pertama itu moms harus mencuci tangan, terutama setelah melakukan aktivitas di luar ruangan. Jadi kita memegang bayi kita itu dalam keadaan bersih. Kemudian lebih baik ganti baju kita sebelum memeluk atau menggendong si kecil apabila kita baru dari luar rumah. Kita tidak tahu kuman apa yang dibawa oleh baju kita. Kemudian itu si kecil juga bawakan ke puskesmas ataupun ke dokter untuk menerima vaksin MMR. Langkah yang selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan bayi kita dari campak adalah menghindari mengunjungi daerah-daerah yang rawan akan penyakit campak.